Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampus studi hadis, Ibu Hajah Debbie Biklailatul Fauziah. Saya Andini Septi Salsadila dengan NPM 2110631110086 dari PAI kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis riwayah dan hadis diroyah. Ilmu hadis itu terbagi menjadi dua, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis riwayah ini adalah hadisnya, sedangkan ilmu hadis diroyah adalah ilmu hadisnya. Kemudian, siapa itu perawi? Perawi, yang dimaksud dengan perawi adalah orang yang membawa atau menerima berita dari Nabi Muhammad SAW, atau yang sering sekali kita dengar dengan sanad. Jadi dia itu membawakan berita, menyampaikan berita, kemudian disampaikan lagi kepada orang lain, seperti itu. Kemudian apa yang dimaksud dengan marwi? Nah, kalau marwi ini adalah berita yang diriwayatkan atau yang biasa kita kenal itu dengan matan atau redaksi perkataan nabinya. Kemudian apa saja sih di ilmu hadis riwayat ini, apa saja yang dipelajari? Nah, hadis riwayat ini mempelajari tentang segala perkataan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi, batasan-batasannya, kemudian ketelitian segala redaksinya. Jadi ilmu hadis riwayat ini membahasnya itu tentang objek pembahasannya itu diri Nabi sendiri, seperti itu. Kemudian apa saja sih yang dipelajari di dalam ilmu hadis diroyah ini? Ya, ilmu hadis diroyah ini ilmu yang mempelajari tentang ada hakikat periwayatannya, kemudian syarat-syarat periwayatannya, kemudian juga ada macam-macam periwayatannya, kemudian juga ada hukum-hukumnya, kayak gitu. Kemudian keadaan para perawi dan syarat-syaratnya, kemudian juga macam-macam para perawi, dan yang terakhir adalah berkaitan dengan periwayatan. Jadi keseluruhan ini hadis diroyah ini membahas tentang, jadi kalau kita simpulkan itu ilmu hadis diroyah ini penelitian sanad dan matan untuk menghasilkan kualitas yang diterima atau ditolaknya suatu hadis, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita artikan gitu ya, hadis riwayah ini adalah outputnya, sedangkan hadis diroyah adalah inputnya. Jadi mereka itu saling berkaitan. Jadi kita bahas dulu syarat-syarat periwayatan di sini. Metodenya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah metode mendengar. Kemudian yang kedua adalah metode qiraah atau membaca. Dan yang terakhir adalah metode ijazah. Kemudian macam-macam periwayatan adalah apabila sanadnya tersambung, berarti itu adalah hadisnya sahih. Tetapi apabila terputus, berarti sanadnya apabila terputus, berarti hadisnya adalah doif, gitu. Perkembangan ilmu hadis riwayat di masa Nabi Muhammad SAW ini dilarangnya menulis ilmu hadis. Kenapa? Karena dikhawatirkan tercampur dengan Al-Quran. Karena Al-Quran memakai bahasa Arab, ilmu hadis juga memakai bahasa Arab. Tapi kondisional. Waktu itu ada seorang laki-laki dari Yaman, beliau berkata, tuliskan aku hadis Nabi. Waktu itu Nabi berkhutbah kan. Nah, kemudian Nabi membolehkan seperti itu. Terus juga ada yang sahabat-sahabat Nabi itu ada yang mempunyai koleksi hadis-hadis Nabi, seperti Ali bin Abi Thalib. Sedangkan perkembangan ilmu hadis diroyah di masa Nabi SAW telah ada dasar-dasar ilmu hadisnya dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 6, dan Al-Baqarah ayat 282. Kemudian yang kedua, perkembangan ilmu hadis riwayah di masa sahabat. Nah, di masa sahabat ini adanya pembatasan periwayatan. Kayak gitu kan. Terus di sini melakukan rihlah ilmiah. Rihlah ilmiah ini, jadi sahabat-sahabat yang junior itu berhijrah gitu kan kepada sahabat-sahabat senior yang telah jadi sahabat senior ini kan berhijrah nih untuk memperluas agama Islam. Nah, sahabat junior ini mendatangi sahabat senior ini bahwa ini hadisnya bener nggak, ini hadisnya sahih nggak, seperti itu. Dan perkembangan ilmu hadis diroyah di masa sahabat ini
sudah secara lisan kayak gitu. Terus juga di sini harus sumpah. Terus kalau misalkan saya mendengar hadis bahwa perkataan Nabi seperti ini, itu harus ada saksinya 2 orang. Nah, kemudian sejarah hadis riwayah di masa atau di fase tabi'in ini perdana dibukukan ditulis atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan ulama yang pertama menuliskannya adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ya, terus juga di sini masih tercampur antara ilmu hadis dan fatwa sahabat kayak gitu. Perkembangan ilmu hadis diroyah pada masa tabi'in ini sama sudah secara tertulis gitu kan, tetapi masih belum terpisah, masih menyatu dengan ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu usul fikih misalkan. Jadi di sana ada ilmu usul fikih, kemudian di dalamnya itu ada hadis gitu, jadi belum terpisah kayak gitu. Kemudian perkembangan ilmu hadis riwayah dalam masa tabi'in di sini adalah masa kejayaan, disebut dengan masa keemasan karena apa, di sini sudah filterisasi gitu kan, sudah masanya sudah terpisah gitu antara yang sohi dan tidak sohi gitu. Terus sudah dipisah antara fatwa Nabi dengan ilmu hadis kayak gitu. Terus juga kemudian juga muncul kutubus sitah, modelnya itu kayak al-jam'u dan lain sebagainya. Kemudian perkembangan ilmu hadis diroyah di masa tabi'in ini sama di sini juga telah terpisah gitu ya. Terus juga muncul ilmu hadis seperti At-Tari gitu, Al-Kabir dan lain sebagainya. Kemudian sejarah yang terakhir yaitu sejarah perkembangan ilmu riwayah setelah masa tabi'in. Ini penulisannya udah sistematik gitu. Udah sistematik, kemudian juga udah muncul mustadrak gitu kan, model-model hadisnya dan lain sebagainya. Yang terakhir juga perkembangan ilmu hadis diroyah di masa setelah tabi'in ini berdiri sendiri, kokoh berdiri sendiri sebagai ilmu hadis gitu, nggak bercampur lagi dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Kemudian juga buku pertama kali ilmu hadis yang pertama kali keluar adalah Al-Muhaddis Al-Fasil Baina Ar-Rawi wa Al-Wa'i karya Ramahur Muzi. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan, yang saya jelaskan. Mohon maaf sekali apabila banyaknya kesalahan dan kekurangan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.